Kalki, sebuah film yang dibuka dengan diperlihatkannya potret perang Mahabharata di Kurukshetra pada 3102 sebelum Masehi. Di mana pada montage yang menampilkan perang epos antara Pandawa dan Korawa, terlihatlah beberapa kesatria yang telah tumbang seperti halnya Bhisma, Abhimanyu, Karna, Guru Drona hingga menyisakan sosok Aswatthama yang berpihak pada pasukan Korawa. Dan karena ingin menghabisi seluruh keturunan Pandawa, Aswatthama pun mencoba untuk membunuh anak Abhimanyu yang masih berada di dalam kandungan utara dengan menggunakan senjata pusaka bernama Brahmasirastra. Sehingga dengan begitulah pewaris terakhir dari Pandawa pun akhirnya binasa. Dan hal itu nyatanya mampu memancing amarah Dewa Krishna. Oleh sebab itulah atas tindakan yang telah Aswatthama lakukan, Krishna yang merupakan reinkarnasi ke-8 dari Dewa Wisnu memilih untuk tidak membunuhnya, melainkan mengutuknya dan membuat Aswatthama menjelajahi bumi sebagai makhluk abadi dan menyaksikan kesengsaraan umat manusia sebagai akibat dari kemerosotan moral dan sosial di Kali Yuga. Bahkan permata sucinya juga diambil dari dahinya dan penembusannya pun ditakdirkan untuk terjadi dengan memberikan perlindungan kepada ibu dari reinkarnasi Wisnu yang berikutnya, yaitu Kalki. Dan hal itu akan tiba di saat menjelang akhir dari Kali Yuga, sehingga dengan adanya kutukan tersebutlah Aswatthama pun akhirnya mengembara sepanjang waktu di bumi. Inilah kisah Kalki. So guys, are you ready? And let's talk about this. 6.000 tahun setelah Perang Kurukshetra terjadi, tepatnya di tahun 2898 Masehi, kisah ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah kendaraan yang berisikan para tawanan. Yang mana di antara tawanan tersebut ada seorang anak bernama Raya, serta juga seorang ayah yang tengah mengkhawatirkan kondisi anaknya yang kala itu terlihat sedang sakit. Dan melihat hal itu, seorang pria tua di sana pun langsung memberikan mereka sebotol air minum. Namun tindakannya tersebut malah membuat Raya mempertanyakan asalnya, mengingat jika untuk saat ini, memang tak akan ada satu orang pun yang bersedia memberikan air secara gratis. Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut, dia langsung menunjukkan sebuah bintang kepada Raya, lalu berkata jika ini adalah kali pertamanya bintang tersebut muncul setelah 6.000 tahun lamanya. Tetapi belum selesai dengan penjelasannya, mereka semua pun akhirnya tiba di tempat tujuan, yaitu kota Kasih. Dan kota ini merupakan sebuah lokasi yang telah menjadi gurun serta juga menjadi kota terakhir di dunia pasca apokaliptik. Di mana pada pusat kota tersebut ada sebuah bangunan raksasa berbentuk piramida terbalik yang menjulang di atas kota bernama kompleks. Dan kompleks ini adalah bangunan yang telah mengekstraksi sumber daya bumi untuk mempertahankan surga berpagar yang membuat para penghuni di Kasih ingin sekali bisa masuk ke dalamnya. Namun hal itu hanya dapat diakses oleh mereka yang bisa membayar 1 juta unit. Nah guys, kata unit ini merupakan sebutan untuk mata uang di dalam film ini ya. Oke lanjut. Bahkan menurut penjelasan pria tua tersebut, di dalam kompleks itu ternyata dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Yaskin yang agung. Di lain sisi ada seorang pemburu hadiah bernama Kren yang sedang menjelaskan kepada pria lansia di sana untuk jangan pernah mempercayai keberadaan Tuhan, sebab hal seperti itu akan membuat kompleks tidak segan untuk membunuhnya. Namun di saat pria lansia ini ingin menjelaskan jika patung Tuhan yang dia bawa merupakan pelindung untuk masyarakat di Kasih, pandangan Kren seketika langsung teralihkan dengan kehadiran para tawanan yang dibawa oleh anak buahnya. Sehingga dengan begitulah dia pun langsung memberikan perintah untuk segera memisahkan para gadis, kemudian memeriksa kesuburan janinnya agar mereka bisa segera mendapatkan hadiah dari kompleks sebesar 10.000 unit. Setelah mendengar hal itu, salah satu anak yang juga merupakan tawanan di sana mencoba bernegosiasi kepada Kren jika dirinya juga memiliki seorang gadis, di mana gadis yang dia maksud ternyata adalah Raya. Namun karena tidak ingin Raya tertangkap, pria tua yang diketahui bernama Rumi langsung membawa dia pergi ketika Raya sedang mencoba bersembunyi. Dan ketika sudah berada di sebuah tempat, barulah diketahui bahwa Rumi ini merupakan pemberontak yang berasal dari Sambala. Dan melihat kehadiran Rumi yang secara tiba-tiba, salah satu pemberontak yang bernama Aju segera menghubungi kedua rekannya, yaitu Kira dan juga Viran. Karena mereka memang sudah lama mencari keberadaan Rumi yang pergi untuk menjalankan misi berdasarkan keyakinan gilanya. Di mana menurut penjelasan pemimpin mereka yang bernama Mariam, keyakinan gila itu sebenarnya adalah fondasi yang sangat penting bagi Sambala agar mereka bisa hidup lebih baik di esok hari. Oleh karena itulah Rumi meminta kepada Mariam untuk menceritakan semua ini kepada anak-anak di desa mereka, sebab dia yakin bahwa kisah ini akan menjadi kenyataan karena menurut petunjuk dan juga instingnya, dia percaya bahwa sang ibu akan datang. Nah guys, yang dimaksud dengan ibu di sini adalah seorang wanita yang akan melahirkan reinkarnasi Dewa Wisnu, yaitu Kalki, yang sempat dibicarakan oleh Krishna. Setelah selesai dengan ucapannya, Rumi pun langsung memanggil seorang wanita hamil bernama Divya, yang dia yakini sebagai sang ibu. Dan untuk memastikan hal itu, dia segera mendeteksi kehamilannya menggunakan sebuah permata suci yang dia simpan di dalam batu. Karena menurut keyakinan masyarakat Sambala, permata tersebut akan mengeluarkan sinar jika bayi yang berada di dalam kandungan Divya adalah Kalki atau reinkarnasi Dewa Wisnu.
Namun sayangnya permata tersebut sama sekali tidak bereaksi, sehingga terbukti jika Divya ini bukanlah sosok wanita yang sedang mereka cari. Tetapi terlepas dari itu semua, Maryam tetap percaya bahwa Rumi pasti akan berhasil menemukannya, karena baginya kebenaran akan tiba di waktu yang tepat. Bersama dengan penjelasan yang Maryam katakan, mereka pun seketika mendapatkan invasi sehingga membuat permata itu tanpa sengaja terlepas dari genggaman Rumi. Sementara Raya yang melihatnya memutuskan untuk langsung mengamankan permata itu. Hingga tak lama kemudian setelah berhasil menangkap Rumi dan juga Divya yang tidak bisa melarikan diri, Kren pun langsung menyerahkan mereka kepada Komandan Manas dengan harapan agar dia bisa diizinkan untuk masuk ke dalam kompleks. Lalu di momen itulah Manas yang memang sudah lama mencari keberadaan wilayah Shambhala akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Maryam. Tetapi karena Divya yakin bahwa Manas tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, dia melarang Rumi untuk membocorkan di mana lokasi Shambhala berada agar nantinya mereka bisa membawa perubahan di masa depan. Marah mendengar ucapan tersebut, tanpa berpikir panjang Manas pun langsung membunuh mereka berdua demi menjaga keagungan Yaskin yang selama ini telah dianggap sebagai Tuhan. Kita beralih ke lokasi yang berbeda agar bisa lolos dari anak buah Manas yang masih mengejarnya. Salah seorang pemberontak yang bernama Luke sengaja menyarankan Raya untuk segera berpencar. Namun sayangnya dia malah kembali bertemu dengan Kren yang memang sudah menunggu kedatangannya. Dan ketika Kren mengatakan bahwa dia akan mendapatkan uang jika berhasil menangkap Luke, muncullah sebuah robot kecil bernama Buji yang langsung memborgol Luke. Di mana Buji ini merupakan robot milik Bayrava, yaitu seorang pemburu hadiah yang tidak pernah terkalahkan dalam pertarungannya. Bahkan, meskipun sikapnya terkesan konyol, dia tetap saja mampu mengalahkan Kren dan juga seluruh anak buahnya yang kala itu berusaha merebut Luke. Dan karena Luke sudah sering mendengar nama Bayrava, dia nampak sangat bahagia sebab dia berasumsi jika Bayrava adalah pahlawan yang kerap kali membantu orang lain. Sementara di sisi lain kita pun akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya, di mana wanita yang berada di laboratorium kompleks ini merupakan subjek proyek yang sedang dijalankan oleh Komandan Manas, dan dia memiliki kode pengenal di lengannya yang bertuliskan SUM 80. Dan di saat dia diberikan jatah makan siang, dia selalu memberikan makanannya tersebut kepada wanita hamil yang berada di dalam tabung, yang mana hal itu kerap kali dia lakukan di setiap harinya. Hingga pada suatu ketika dikala dia sedang mengantarkan makanannya, wanita hamil itu pun mengatakan bahwa terkadang dia berharap jika dirinya bisa negatif hamil agar dia bisa keluar dari sana, dan dia yakin bahwa SAM 80 tidak akan pernah mendapatkannya. Setelah mendengar ucapan tersebut, SAM 80 pun memutuskan untuk segera pergi dengan membawa sebuah apel yang sebelumnya ingin dia berikan kepada wanita tersebut. Dan di saat itulah, dia sempat digoda oleh seorang penjaga yang selama ini selalu memperhatikan dirinya. Hingga tak lama kemudian, Manas pun terlihat sudah berada di laboratorium untuk memeriksa perkembangan proyek sesuai perintah Yaskin. Di mana proyek ini merupakan sebuah eksperimen yang bertujuan untuk menghasilkan serum yang dapat memperpanjang hidup bagi Yaskin yang berusia 200 tahun melalui janin yang diinseminasi buatan. Sehingga di saat itulah, karena Yaskin tidak bisa menunggu lebih lama lagi, salah seorang wanita pun dimasukkan ke dalam tabung yang berbentuk segitiga terbalik untuk diambil serum yang berada di dalam kandungannya. Tetapi karena subjek saat itu tidak memenuhi syarat, dia langsung dilempar begitu saja ke dalam tungku api yang besar. Bahkan, eksperimen ini ternyata sudah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya, sehingga profesor yang bertanggung jawab dalam proyek ini pun berasumsi jika semua ini tidak akan pernah berhasil. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Manas untuk dipertemukan langsung dengan Yaskin agar dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya Yaskin inginkan. Karena selama dia bertugas di sana dia memang belum pernah mengetahui apa tujuan utama dari proyek ini. Dan agar bisa menuju ke ruangan Yaskin, mereka pun harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada tangan kanannya yang bernama Konselor Bani. Sehingga dengan diarahkannya mereka oleh Bani, kini mereka pun akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan Yaskin untuk mengantarkan serum yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh profesor tersebut. Dimana jika dilihat dari penampakannya, Yaskin ini bukanlah manusia biasa seperti pada umumnya. Dan setelah dia memasukkan serum tersebut ke dalam tubuhnya, dia pun yakin jika profesor itu sengaja memberikan serum palsu dengan tujuan ingin membunuhnya. Sehingga tanpa berpikir panjang, dia pun langsung membunuh profesor tersebut karena telah berani menentangnya dengan harapan ingin menyelamatkan dunia. Dan demi bisa mendapatkan kekuatan yang abadi, Yaskin memerintahkan Manas untuk segera membawa serum dari wanita hamil yang kandungannya sudah berusia 150 hari. Kita beralih ke lokasi yang berbeda karena sering melihat wanita yang menjadi korban. SAM 80 pun nampak sangat bersedih, sehingga disinilah baru diketahui jika selama ini
ternyata dia sudah dalam kondisi hamil. Namun karena dia tidak ingin menjadi korban, dia sengaja menyembunyikan kehamilannya dengan membalut perutnya menggunakan perban. Tetapi dikala dia sedang memeriksa kandungannya, sahabatnya yang bernama Lily tanpa sengaja melihat hal tersebut, di mana menurut penjelasan Sam 80, kehamilannya itu sudah berusia 5 bulan atau 150 hari, yang dia sendiri sama sekali tidak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Karena saat melakukan pemeriksaan, dia selalu dinyatakan negatif hamil. Namun pada suatu hari dia malah merasakan adanya pergerakan di dalam perutnya. Dan meskipun Lily berasumsi jika kehamilannya adalah bagian dari hasil eksperimen, bukan dari hubungannya dengan seorang pria, namun Sam 80 tetap bertekad untuk melahirkan bayinya. Karena bagaimanapun juga bayi tersebut akan lahir dari rahim seorang ibu. Itu sebabnya dia meminta kepada Lily untuk merahasiakan semua ini. Lanjut cerita guys, setelah berhasil merebut Luke dari tangan Crane, bayi Rafa pun sempat berniat untuk menyerahkannya ke kompleks demi bisa mendapatkan hadiah berupa 5.000 unit. Namun karena Luke telah memujinya seperti pahlawan, dia pun memutuskan untuk membawanya terlebih dahulu agar Luke bisa menikmati makanan terakhirnya sebelum dia tewas terbunuh. Dan sebagai seseorang yang hidup sebatang kara, bayi Rafa sangat ingin bisa masuk ke dalam kompleks sehingga dia selalu berusaha agar bisa mengumpulkan uang dengan cara apapun yang membuatnya terkesan seperti orang yang egois. Di mana menurut penjelasannya ketika dia masih balita, dia sudah harus kehilangan kedua orang tuanya akibat peperangan yang terjadi. Dan sejak saat itulah, dia dirawat oleh seorang pilot yang tanpa sengaja menemukannya di medan pertempuran. Bahkan seiring berjalannya waktu, dia juga dididik bagaimana caranya untuk bertahan hidup dengan cara bertarung. Tetapi karena kondisi yang mendesak, pilot tersebut malah berniat ingin menjualnya ketika dia sudah tumbuh dewasa. Namun karena bayi Rafa sudah menyadari akan hal itu, dia memilih untuk menyerahkan pilot tersebut sebelum dia dijual, mengingat bahwa pilot itu memang merupakan seorang buronan. Dan keputusan yang dia pilih ternyata malah membuat pilot tersebut merasa bangga, karena menurutnya, langkah yang bayi Rafa ambil adalah keputusan yang tepat agar dia bisa bertahan hidup. Kita kembali ke timeline utama nih, setelah menceritakan kisah masa lalunya, bayi Rafa pun segera membawa Luke ke tempat tinggalnya, di mana selama ini dia tinggal bersama dengan seorang pria yang merupakan si pemilik rumah. Dan dikala dia sedang mencoba bernegosiasi dengan dua orang penagih hutang, muncullah seorang wanita bernama Roxy yang juga berniat ingin menagih hutang sekaligus mengutarakan kekecewaannya. Karena dahulu ketika mereka berdua menjalin suatu hubungan, bayi Rafa ternyata hanya memanfaatkannya saja, sehingga dia memutuskan untuk bekerja di kompleks. Tetapi terlepas dari keegoisan yang telah bayi Rafa lakukan di masa lalu, Roxy nampaknya masih sangat mencintainya. Bahkan, dia hingga setuju untuk memenuhi keinginan bayi Rafa, yaitu membawanya masuk ke dalam kompleks. Sehingga dengan adanya bantuan dari Roxy lah, di keesokan harinya bayi Rafa akhirnya bisa masuk ke dalam kompleks dengan bekerja di dalam ruang generator. Dan mengingat bahwa dia tidak memiliki banyak waktu, dia memutuskan untuk mengelilingi kompleks hingga di momen itulah, dia pun menemukan adanya sebuah pintu yang menuju langsung ke alam bebas yang sangat indah yang selama ini tidak pernah dia kunjungi. Bahkan saat mereka berdua sedang berada di tepi pantai, mereka juga melihat adanya sebuah istana yang sangat megah. Sehingga tanpa berpikir panjang, di malam harinya, mereka pun segera menuju ke sana untuk menghadiri pesta yang sedang diselenggarakan. Namun karena terlalu terbawa suasana, bayi Rafa malah merusak salah satu properti yang ada di sana, sehingga dia pun langsung diusir oleh para pihak keamanan yang berjaga. Sementara di waktu yang bersamaan, salah seorang anak buah Manas pun tanpa disengaja menemukan adanya barang antik yang terpendam di dalam tanah. Dan di keesokan harinya, dikala Bani mencoba memastikannya, barulah diketahui jika barang antik tersebut ternyata adalah busur panah milik salah seorang Pandawa, yaitu Arjuna, yang diketahui bernama Gandiva. Kita beralih ke lokasi yang berbeda ketika Sam 80 baru saja ingin beristirahat. Tubuhnya pun seketika ditarik oleh sang penjaga yang berniat ingin melecehkannya. Sehingga di saat terjatuh itulah, kehamilannya pun akhirnya terbongkar. Namun dengan cepat Sam 80 sempat mengancam akan membunuhnya. Dan agar hal itu tidak terjadi, Lily yang tiba di sana pun mencoba meminta senjata tersebut kepada Sam 80. Namun sayangnya apa yang dia lakukan ternyata hanyalah jebakan semata, sehingga membuat Sam 80 tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Kita beralih ke lokasi yang berbeda. Untuk bisa lari dari kejaran anak buah Crane, Raya pun terpaksa harus masuk ke dalam gua. Lalu di sanalah dia pun diselamatkan oleh seorang pria misterius bertubuh besar yang wajahnya ditutupi menggunakan kain. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Sam 80 yang kehamilannya kini sudah diketahui, terlihat segera ingin dikorbankan oleh Manas sebelum dia melahirkan. Karena menurut informasi yang dia dapatkan, perkembangan kehamilan Sam 80 terbilang sangat pesat, tidak seperti wanita biasanya. Terlebih dia juga sudah hamil selama 150 hari seperti yang Yaskin inginkan.
Sementara di saat Raya menyadari jika pria yang telah menyelamatkannya sedang terluka akibat terkena tembakan laser, dia pun merasa kebingungan. Karena untuk ukuran manusia normal, pasti dia akan mati jika terkena tembakan tersebut. Oleh sebab itulah dia meminta kepada pria itu untuk segera keluar, agar bisa menyelamatkan banyak orang. Namun sayangnya pria tersebut pun langsung menolak dengan alasan bahwa hanya ada satu orang saja yang ingin dia selamatkan di dunia ini. Bersama dengan ucapan yang dia katakan, SAM 80 pun nampak sudah dimasukkan ke dalam tabung untuk diambil serum yang ada di dalam janinnya. Tetapi di saat proses eksperimen itu baru saja ingin dimulai, secara tiba-tiba terjadilah kerusakan pada alat tersebut yang juga berefek ke seluruh area, sehingga dapat dirasakan oleh si pria misterius dan juga Bunny. Bahkan, Bunny yang merasakan ada sesuatu yang aneh hingga terpental dikala dia mencoba mengambil busur milik Arjuna yang dia simpan di dalam ruangannya. Dan karena kerusakan itulah SAM 80 hampir saja terperosot ke dalam lubang api yang bisa saja merenggut nyawanya. Tetapi untungnya dia masih sempat ditolong oleh Lily yang memang sengaja datang untuk menyelamatkannya. Lalu di momen itulah Lily pun akhirnya mengakui jika dia sebenarnya adalah seorang pemberontak dari Shambhala yang sudah 2 tahun menjadi mata-mata di laboratorium kompleks. Oleh karena itulah agar bisa menyelamatkan SAM 80, dia pun segera mengajaknya untuk segera bertemu dengan rekan-rekannya yang sudah menanti di tempat persembunyian mereka. Sedangkan di lain sisi tepatnya dikala Bhairava sedang mencoba meramal masa depannya, sang peramal pun merasa sangat kebingungan, di mana menurut kartu yang dia lihat hidup Bhairava akan jauh berubah karena akan ada hambatan besar yang sudah menantinya. Dan ketika mendengar bahwa dia akan mendapatkan masalah, Bhairava yang awalnya senang seketika langsung pergi begitu saja, dengan alasan jika dia sama sekali tidak percaya dengan adanya ramalan. Bersamaan akan hal itu, SAM 80 dan Lily pun terlihat masih menuruni terowongan bawah tanah, yang mana menurut penjelasan Lily, terowongan itu adalah satu-satunya jalan agar mereka bisa kabur dari laboratorium. Namun karena pada saat itu ada salah satu penjaga yang melihat keberadaan mereka, Lily pun terpaksa harus mengorbankan dirinya sendiri demi bisa menyelamatkan SAM 80. Lalu di tempat persembunyian itulah SAM 80 akhirnya bertemu dengan kelompok pemberontak lainnya yaitu Kira, Aju, dan juga Viran, yang memang sudah lama menanti kedatangannya. Dan mengingat bahwa mereka sudah banyak kehilangan anggota, mereka bertiga memutuskan untuk segera kembali ke Shambhala dengan membawa SAM 80. Ketika mendengar ajakan tersebut, SAM 80 pun langsung melangkah ke arah mereka. Tetapi tanpa disengaja, dia malah menginjak sensor jebakan sehingga memicu munculnya kobaran api yang seketika menghalangi jalannya. Dan akibat sensor yang mengenai kakinya itulah, permata suci yang berada di Sakuraya seketika menyala sehingga mampu menarik perhatian si pria misterius. Lanjut cerita, karena tidak memiliki pilihan lain, SAM 80 yang sudah berada dalam kondisi terdesak pun seketika memutuskan untuk terus melangkah melewati kobaran api yang ada di hadapannya. Lalu bersamaan dengan langkah kakinya lah, pria misterius pun nampak mulai menempelkan permata suci itu ke dahinya, sehingga disinilah baru diketahui jika pria itu ternyata adalah Aswatama, dan bayi yang ada di dalam kandungan SAM 80 adalah Kalki yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu yang sempat dibicarakan oleh Dewa Krishna. Oleh sebab itulah, meskipun tanpa menggunakan pelindung tubuh, SAM 80 bisa dengan mudah melewati kobaran api tersebut tanpa mengalami luka sedikit pun. Dan karena belum menyadari akan hal itu, kedua anak buah Manas pun mencoba mengejarnya sehingga membuat mereka berdua langsung hangus terbakar. Bersama dengan angin yang berhembus muncullah kilatan petir yang menghantam sebuah bangunan yang membuat ornamen yang berada di bangunan tersebut hampir saja menimpa Bhairava. Namun seakan memiliki kekuatan yang terpendam di dalam dirinya, Bhairava mampu menahan ornamen tersebut sehingga membuat semua orang yang melihatnya merasa sangat terpukau. Ditambah lagi jika ornamen itu ternyata adalah patung dewa yang diyakini sebagai pelindung umat manusia. Dan setelah Manas mengetahui bahwa SAM 80 sudah melarikan diri, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar mereka. Dan ketika dia datang menghampiri Bunny meyakini jika ada sesuatu yang sedang terjadi, karena secara tiba-tiba dia sudah tidak bisa lagi menyentuh Gandiva. Bahkan, sebuah robot yang terbuat dari besi pun langsung hancur begitu saja. Oleh sebab itulah dia berpesan kepada Manas untuk tetap waspada, karena dia yakin jika ada sebuah kekuatan baru yang telah bangkit. Hingga tak lama kemudian di tengah perjalanan menuju ke Shambhala, Kira pun terlihat sangat perhatian dengan SAM 80, karena dia yakin jika SAM 80 merupakan wanita yang selama ini ditunggu oleh seluruh keturunan keluarga Maryam. Dan di saat SAM 80 mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama, sambil tersenyum Kira pun menjelaskan tentang arti di balik namanya yang berarti keberuntungan. Kemudian di dalam penjelasannya lah dia juga mengatakan bahwa setibanya di Shambhala, dia akan segera menikah dengan Aju agar nantinya mereka berdua bisa hidup bersama. Lalu di tengah pembicaraan itu, Kira pun seketika memberikan nama kepada SAM 80 yaitu Sumati. Sumati? Dan di saat Viran mulai mendeteksi adanya kehadiran para rider yang mendekatinya,
Dia pun sengaja menghentikan kendaraannya dengan berpura-pura sebagai pencari barang bekas agar mereka tidak mengetahui identitas aslinya yang merupakan seorang pemberontak. Dan ketika dia diminta untuk membuka box mobilnya, kedua rider itu pun awalnya tidak menemukan di mana keberadaan Sumati. Tetapi setelah dia melemparkan sebuah barang ke dalam box tersebut, dia pun menyadari adanya sesuatu yang aneh sampai akhirnya. Barulah diketahui jika ternyata ada sebuah perisai yang tidak dapat dilihat dari luar. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun terpaksa harus membunuh kedua rider tersebut, sehingga mereka harus segera melarikan diri karena Viran sadar jika salah satu dari rider itu sempat mengirimkan sinyal berupa peringatan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap mereka. Lanjut cerita, setelah Bayi-Rafa merasakan keindahan yang ada di dalam kompleks, dia pun semakin bersemangat agar bisa tinggal di sana. Itu sebabnya dikala Buji menginformasikan perihal hadiah penangkapan Sumati yang merupakan buronan bintang 5, dia pun langsung bergegas untuk melakukan pengejaran demi bisa menggapai impiannya. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di saat Kira melihat adanya rider lain yang mengejar mereka, dia pun memutuskan untuk menghadapi rider tersebut seorang diri. Sebab dia yakin bahwa dia pasti akan mampu mengalahkan mereka, karena dia adalah wanita yang beruntung seperti namanya. Namun sesaat setelah dia berhasil mengalahkan para rider tersebut, Kren pun seketika muncul untuk menangkap Sumati, di mana dalam aksi pengejaran tersebut, Kira harus mengorbankan nyawanya demi bisa menyelamatkan Sumati, sehingga kematiannya itu pun membuat Aju merasa sangat terpukul. Dan karena masih ada beberapa kendaraan rider yang masih mengejar mereka, Viran meminta kepada Aju untuk segera mengambil alih kemudinya agar dia bisa menembak mereka semua. Tetapi akibat tembakan yang dia lesatkan itulah, salah satu kendaraan rider tersebut malah menghantam sebuah patung besar sehingga membuat mereka terjebak. Bahkan, Aju hingga mendapatkan luka yang begitu parah ketika dia mencoba melawan para pasukan rider yang telah berhasil mengepung mereka. Dan dalam kondisi yang terdesak itulah Raya pun seketika muncul untuk memperingatkan mereka agar segera pergi, karena dia yakin jika para rider tersebut tidak akan mampu mengalahkan gurunya yaitu Aswatama. Di mana kedatangan Aswatama adalah untuk menyelamatkan Sumati agar dia bisa terbebas dari kutukannya yang hidup abadi. Tetapi karena penampilannya hanya terlihat seperti seorang pria tua dengan sebuah tongkat di tangannya, para rider itu pun mencoba menembaki tubuh besarnya menggunakan senjata laser. Dan dengan adanya permata suci yang menempel di dahinya, kekuatan Aswatama kini kian semakin bertambah sehingga tak ada satupun serangan mereka yang bisa melukainya. Bahkan, dia juga menganggap jika pertarungan menggunakan senjata modern seperti ini sangat jauh berbeda dengan peperangan di masa lalu. Itu sebabnya meskipun dia hanya seorang diri, dia masih bisa dengan sangat mudah mengalahkan para rider yang berusaha menghadangnya. Dan ketika dia melihat sosok Sumati yang masih bersembunyi di dalam mobil, dia pun langsung datang menghampirinya, kemudian memanggilnya dengan sebutan ibu. Bahkan, dia menjadi sangat marah dikala ada seorang rider yang mencoba menembaki Sumati, di mana pertarungan itu pun kembali terjadi ketika Bayi-Rafa tiba di sana. Dan karena Bayi-Rafa juga tidak ingin targetnya terluka, dia akhirnya ikut melawan para rider tersebut. Tetapi mengingat bahwa tujuan utamanya adalah untuk menculik Sumati, dia harus tetap melawan Aswatama yang menghadangnya. Dan dengan memanfaatkan teknologi buatannya sendiri, Bayi-Rafa pun langsung membuat beberapa cloningan dirinya agar bisa menyerang Aswatama sekaligus memborgolnya. Namun rencana tersebut nampaknya sama sekali tidak berarti, sehingga hal itu menuntut Bayi-Rafa untuk mencari cara lain agar bisa mengalahkannya. Bahkan, dia hingga menggunakan kendaraannya yang bisa bergerak secara otomatis dengan bantuan Buji. Tetapi dengan kekuatan tubuhnya yang setinggi 6 kaki, menghancurkan mobil seperti itu bukanlah hal yang sangat sulit bagi Aswatama. Sampai akhirnya dia pun berhasil melumpuhkan Bayi-Rafa setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit. Sementara di lokasi yang berbeda, Manas pun terlihat sedang berada di ruangan Bani untuk menjelaskan bahwa dia hanya bisa mengambil serum dari tubuh Sumati hanya setetes saja. Oleh karena itulah dia meminta kepada Bani untuk tidak menginformasikan masalah ini kepada Yaskin. Dan ketika Manas menjelaskan jika pria bertubuh besar yang menghadangnya memiliki permata di dahinya, Bani merasa sangat terkejut sebab dia sadar jika pria itu adalah Aswatama yang hidup abadi, di mana hal tersebut bisa dia ketahui dari buku sejarah yang dia baca, sehingga dia pun akhirnya sadar tentang semua yang sedang terjadi saat ini, termasuk perihal reinkarnasi Dewa Wisnu yang akan segera lahir dari rahim seorang wanita. Oleh sebab itulah dia pun berencana untuk menghentikan semua ini sebelum waktunya tiba. Karena jika mereka berhasil melakukannya, maka reinkarnasi Dewa Wisnu baru akan lahir 6.000 tahun lagi. Lanjut cerita, setelah berhasil melumpuhkan Bayi-Rafa, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Sambala. Sehingga disinilah baru diketahui jika wilayah Sambala ternyata tersembunyi di balik bukit bebatuan dan dilindungi oleh perisai, sehingga tak ada seorang pun yang dapat mengetahui keberadaannya.
Setibanya di desa Sambala, Aswatama pun dengan sigapnya langsung memberikan tangannya agar Sumati bisa turun dari dalam mobil. Dan karena Sumati hanya dikenal sebagai wanita yang kabur dari laboratorium, salah seorang prajurit yang bernama Sirius sempat menentang kehadirannya sebab dia merasa bahwa mereka tidak akan bisa menyelamatkannya dari kejaran semua orang yang memburunya. Sehingga dengan tegasnya Aswatama pun mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan menyelamatkan Sumati. Kemudian di tengah perdebatan itulah Maryam pun seketika muncul untuk menyambut Sumati yang dipanggil dengan sebutan sang ibu, sama seperti Aswatama. Karena dari awal mereka berdua memang yakin bahwa Sumati akan melahirkan sosok Tuhan yang selama ini mereka nanti. Tetapi karena Sumati berasal dari laboratorium, Sirius sama sekali tidak mempercayai akan hal itu. Sebab dia berasumsi jika Tuhan tidak akan lahir dari rahimnya. Terlebih mereka juga tidak bisa membuktikannya. Dan keraguan itu pun seketika terjawab dengan turunnya hujan karena mereka semua memang sudah lama tidak pernah merasakannya. Sehingga dengan adanya bukti nyata itulah, Sumati pun langsung diperlakukan dengan sangat istimewa oleh seluruh warga yang berada di sana termasuk Maryam. Kita beralih ke lokasi yang berbeda karena Bhairava sempat menyerang Rider dikala ingin menculik Sumati. Dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga dia dilarang masuk ke kompleks secara permanen. Dan karena kegagalan pertamanya itulah dia pun memutuskan untuk membebaskan Luke yang selama ini masih dia tahan. Bahkan, dia hingga rela memberikan Luke sejumlah uang agar bisa dipergunakan untuk membeli makanan. Melihat Bhairava yang murung seperti itu, Luke pun langsung mengajaknya untuk pergi ke Sambala sebab dia masih percaya bahwa Bhairava adalah pria yang baik. Namun tanpa Luke sadari, ternyata semua ini adalah bagian dari rencana Bhairava agar dia bisa mengetahui di mana lokasi Sambala. Karena sebelum dia kembali ke tempat tinggalnya, dia nyatanya sudah menemui Manas terlebih dahulu dan mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa mengalahkan Aswatama karena selama ini dia belum pernah terkalahkan oleh siapapun dalam pertarungannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Manas pun berjanji akan membiarkan Bhairava tinggal di kompleks jika dia berhasil membawa Sumati kembali. Itu sebabnya, demi bisa mewujudkan impiannya, Bhairava pun sengaja berbohong kepada Luke. Kembali ke Sambala, karena telah melihat bagaimana kehebatan Aswatama dalam bertarung, Raya pun berasumsi jika Aswatama adalah seorang kesatria terbaik yang tidak terkalahkan. Namun pada kenyataannya dia pernah dikalahkan oleh kesatria Pandawa yaitu Arjuna ketika mereka bertemu di perang Bharatayuda. Bahkan dia hampir saja tewas terbunuh oleh busur panah yang Arjuna lesatkan. Tetapi meskipun begitu Arjuna bukanlah yang terbaik pada perang Kurukshetra, melainkan ada seorang kesatria yang berada di pihak Korawa dan dia adalah Karna. Di mana menurut penjelasan Aswatama, tongkat yang selama ini dia bawa bukanlah tongkat biasa, melainkan senjata milik Karna yang lebih sakti dari Gandiva milik Arjuna. Tetapi sayangnya senjata tersebut hanya akan berfungsi jika Karna lah yang menggunakannya. Itu sebabnya selama berada di tangan Aswatama, senjata tersebut hanya seperti tongkat biasa. Singkat cerita, setelah Bhairava selesai memodifikasi kendaraannya, dia pun segera bergegas menuju ke Sambala bersama dengan Luke. Di mana hal tersebut bersamaan dengan kembalinya Kren yang telah berhasil selamat dari ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Kira. Dan akibat peristiwa itulah Sumati pun mulai merasa bersalah dengan dirinya sendiri karena sudah banyak orang yang meninggal dunia hanya untuk menyelamatkannya. Sehingga pemikiran itu pun langsung dipatahkan oleh Aswatama karena Aswatama yakin bahwa bayi yang akan Sumati lahirkan akan bisa memberikan kehidupan kepada dunia. Oleh sebab itulah dia akan terus melindungi Sumati sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya. Hingga tak lama kemudian setelah Bhairava berhasil masuk ke Sambala, dia pun segera menuju ke tempat peristirahatan Sumati yang berada di dalam sebuah pohon yang besar. Dan menyadari akan ada bahaya yang datang menghampirinya, Aswatama pun segera mengajak Sumati untuk pergi melarikan diri. Tetapi di saat baru saja ingin meninggalkan pohon tersebut, sosok Aswatama yang asli pun muncul untuk menghadang mereka, sehingga disinilah baru diketahui jika Aswatama yang membawa Sumati ternyata adalah Bhairava yang sedang menyerupainya. Dan karena dalam pertarungan tersebut Bhairava masih belum mampu menandinginya, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobilnya yang kini bisa berubah menjadi robot. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi barunya itulah, dia pun akhirnya bisa sedikit mengimbangi kekuatan Aswatama. Namun di tengah pertempuran yang sedang terjadi, muncullah serangan beruntun dari udara yang berusaha merusak perisai Sambala, di mana serangan tersebut ternyata dilakukan oleh para pasukan Rider di bawah pimpinan Manas. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Maryam pun langsung mengajak Sumati untuk segera bersembunyi melarikan diri. Sementara Viran bersama dengan yang lainnya mencoba melakukan perlawanan. Sedangkan Aswatama sendiri masih terlihat sibuk menghadapi Bhairava yang terus saja menyerangnya. Dan agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban dalam aksi penyerangan tersebut, Maryam pun memerintahkan mereka semua untuk segera masuk ke dalam pesawat. Di mana pada saat itu, Raya terlihat sedang bersama dengan seorang wanita
yang sudah tidak sanggup berjalan lagi. Tetapi karena kerusuhan yang terjadi, tak ada satupun orang yang bersedia membantu mereka. Dan karena serangan yang dilakukan oleh Manas sudah tidak terkendali lagi, Maryam akhirnya memutuskan untuk turun sebelum pesawat tersebut lepas landas. Sehingga di momen itulah, dia pun merasa sangat terkejut dikala dia menyadari jika Sumati ternyata juga ikut turun untuk membantu Raya. Oleh sebab itulah dia pun segera menghubungi pasukannya agar kembali turun. Tetapi bersama dengan perintah yang dia katakan, pesawat tersebut pun seketika hancur akibat serangan yang dilakukan oleh Manas. Dan agar bisa melindungi Sumati, Maryam berusaha menghadapi Manas seorang diri. Tetapi tindakan nekat yang dia lakukan malah membuatnya tewas terbunuh. Bahkan Sumati juga hampir saja kehilangan nyawanya karena terjatuh dari ketinggian. Dan meskipun Aswatama sempat menggapai tangannya, namun genggamannya tersebut seketika terlepas hingga Bhairava pun langsung melompat agar bisa kembali menangkapnya. Dan dari kerjasama itulah, Sumati pun akhirnya berhasil diselamatkan. Namun karena Aswatama masih belum mempercayai Bhairava sepenuhnya, dia malah kembali menghajarnya sehingga membuat Bhairava terpental dan tidak sadarkan diri. Kemudian di momen tersebutlah Manas pun langsung menyerang Aswatama menggunakan sebuah alat pengikat tubuh agar dia bisa membawa Sumati sesuai perintah Yaskin. Melihat Sumati yang dibawa pergi oleh Manas, Aswatama nampak sangat marah. Tetapi sayangnya dia tidak sanggup melepaskan ikatan yang membelenggu tubuhnya. Dan bersama dengan kepergiannya, tongkat milik Aswatama yang menyentuh tangan Bhairava pun seketika mengeluarkan energi berbentuk cahaya. Melihat kekuatan yang muncul di dalam tubuh Bhairava, Aswatama seketika teringat kembali peperangan di masa lalu, di mana pada saat itu dia diselamatkan oleh Karna yang mampu menahan lesatan panah Arjuna menggunakan tongkat tersebut yang ternyata adalah busur panah. Sehingga dengan begitulah dia pun meyakini jika Karna kini telah bereinkarnasi di dalam tubuh Bhairava. Namun setelah Bhairava berhasil membunuh Manas, dia malah kembali ke jati dirinya yang asli sehingga tanpa berpikir panjang, dia pun langsung membawa Sumati pergi menuju ke kompleks meski Aswatama sempat menghalanginya. Dan bersama dengan kepergiannya itu, Bani pun terlihat sedang menemui Yaskin untuk memberikan serum Sumati yang ada di tangannya. Dan meskipun serum tersebut hanya setetes, tetapi hal itu nampaknya sudah cukup untuk mengembalikan kekuatan Yaskin yang telah lama menghilang. Oleh karena itulah, sambil menggenggam busur milik Arjuna, dia pun mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan menangkap Sumati. Sehingga dengan begitulah guys, film pun berakhir.